Kalau kita kerja, berarti apa itu? Hasil. Result. Betul kan? Apakah buahnya layanan, apakah buahnya nilai, apakah produk, atau sesuatu yang semuanya bermanfaat. That is result. Apapun, mau sekolah, mau kerja, mau di kantor, mau profit, mau bisnis, mau negara, pasti kita bicara apa? Performance. Akreditasi isinya apa, Pak Dokter Dalian? Performance. Apa itu performance? Apa yang kita offer kepada masyarakat? Apa yang kita berikan? Kalau pohon itu adalah buah. Jadi kalau kita ngomongin klinik kita, berarti sebetulnya kita sedang ngomongin dulu di tingkat buahnya adalah apa yang kita berikan kepada masyarakat. Ya, apa yang kita offering kita kepada mereka. Nah, pasti masyarakat akan membeli buahnya. Kalau buah yang kita berikan busuk gimana? Nah, kan itu kan masalahnya kan? Ada banyak layanan yang nggak bagus, ada banyak fasilitas yang nggak bagus. Berarti buah yang diberikan oleh pohon tersebut jelek. Ya kan? Jadi dokter kok buahnya nggak bagus? Kenapa? Nggak puas tuh berobat di situ? Kenapa? Karena nggak tahu ya, pokoknya berobat ke situ nggak enak aja. Artinya buah yang dihasilkan oleh klinik tersebut nggak bagus. Nah, ketika kita ngomong resultnya nggak bagus, apanya yang salah? Ya kan? Nah, kalau lihat pohon ini, kira-kira kalau buahnya nggak bagus, apa yang salah? Karena buku, dalam pertanyaan dia pasti ini. Apa dong? Kira-kira dong? Nah, benihnya, bibitnya, pemeliharaannya. Oke, sekarang kita satu-satu dulu. Buah ini pasti kan ada bunganya. Apa yang menopang buah? Dahannya. Oke, kita cek apa itu dahan. Sebetulnya inilah yang disebut dengan kompetensi. Jadi kalau kita lihat kenapa nggak bagus layanannya, lihat dulu dokternya kompeten nggak? Lihat dulu itu nakes-nakesnya kompeten nggak sih? Jangan-jangan mereka ngomong aja dengan pasien, gelagapan. Kayaknya pegang aplikasi nggak bisa. Ya kan? Nanti begitu ada pasien datang dibiarkan, kecepatannya, gercepnya nggak ada. Gimana mau buahnya bagus kalau kompetensinya zone? Nah, berarti peningkatan kompetensi akan meningkatkan kemungkinan buahnya menjadi bagus. Oke? Nah, maka kita tulis di sini cara menyuntik. Di mana mau puas cara nyuntiknya salah? That's kompetensi. Di mana mau bagus kalau meracik obatnya salah? Dan seterusnya. Ini yang tentu saja harus skill kompeten ini disebut dengan hard skill. Jadi kemampuan kita untuk memberi yang terbaik. Dia tentu sesuai bidangnya. Kalau dia perawat, kalau dia dokter, kalau dia bagian accounting, kalau dia bagian aplikasi, kalau dia bagian apa lagi, semuanya mesti prima. Gak bisa kita asal-asalan. Untuk menjadi yang terbaik, itu diperlukan effort yang besar. Itu dia. Jadi orang itu kalau mau dapat buah yang bagus, nah pohon ini memang harus pohon yang keren gitu. Nah berarti dahan atau kompetensi kita nggak boleh main-main. Jadi buat teman-teman nakes nih ya, kita yang ada di situ itu menjadi bagian dari yang akan menghasilkan buah klinik kita saja yang terbaik. Kalau kompetensi kita nggak meningkat, kan banyak orang yang kompetensinya itu lagi, kenapa? Dia nggak mau belajar lagi. Kan teorinya udah ada itu dikatakan apa? Orang yang buta huruf hari ini itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang nggak mau belajar lagi. Kenapa? Dia merasa udah cukup ilmunya. Padahal pengetahuan itu berkembang terus saja. That's why yang namanya kompetensi nggak berhenti. Tentang kita udah punya sertifikat, dia akan harus terus belajar lagi. Oke? Kalau ini udah cukup, dahan ditopang oleh apa? Batang. Coba bayangkan kalau dahannya kuat nih, tapi batangnya lemah. Apa itu batangnya? Nah, kita terjemahkan ini sebagai perilaku, attitude. Contoh, ya, cara menyuntiknya bagus, tapi perilakunya nggak disiplin. Datang ke kantornya aja lambat. Ada pasien dibiarkan, padahal dia jago sertifikasi menyuntiknya nomor 1.
Tapi begitu ada pasien, loh Pak, ayo biarin aja. Ya Pak, lagi nggak mood Pak. Ya. Kenapa kamu nggak lagi segera? Ya Pak, lagi stres ya Pak. Lagi ada urusan anak Pak, urusan ini, urusan itu. Ya, sekarang ini sedang ada di gelanggang permainan. Ya kan? Jadi sesungguhnya kalau kita bicara keteguhan, kedisiplinan, kegigihan, kelembutan, ketulusan, itu bukan hard skill, it is soft skill. Sepintar apapun, sejago apapun kompetensinya, tanpa perilaku yang menopangnya, mustahil. Bayangkan seorang ahli accounting ternama di dunia, kurang apa lagi? Perusahaannya bangkrut. Kenapa? Rupanya bukan karena nggak tahu dia cara membukukan keuangan, tapi dia menyelipkan angka tambahan 0 atau mengurangi 0. Apa di dalam itu? Kejujuran. Bangkrut perusahaan. Jadi kejujuran bukan hard skill. Kejujuran adalah soft skill. Jadi dunia kedokteran mengajarkan semua kompetensi di bidang mengobati penyakit, tapi tanpa dukungan perilaku, ketulusan, kejujuran, kecepatan, apalagi antusiasme, apalagi keadilan, apalagi sifat welas asih, apalagi sifat melayani, apalagi sifat yang ingin memberikan yang terbaik. Subhanallah. That's bukan khas. Tapi apa itu? Ini diajarkan kan? Bukankah hari ini itu masalahnya? Kalau kita ngajak ini anak-anak nih, anak karyawan kita nih, begitu kita kasih pekerjaan, ya kan pinternya dia, tapi sebentar dia udah nyerah nih. Susah Pak. Apa ya Pak? Udah nggak mau Pak, coba. Kita ajak dia untuk sesuatu yang ingin meningkat lagi, tapi yang muncul dari dalam dirinya apa? Males. Betul, dia ngajarin akreditasi, mutu lagi. Nah orangnya males gimana? Nggak bisa. Jadi sesungguhnya dahan harus ditopang oleh batang yang kuat. Oke? Nah, pertanyaan, dahannya kuat, batangnya kuat, tapi buahnya busuk juga. Salah di mana? Ada yang nggak nampak. Di mana dia? Di bawah. Jadi begitu kita lihat pohon ini di bawah, sesungguhnya adalah akar. Apa akarnya dalam diri manusia? Prinsip. Apa itu prinsip? Belief. Apa itu? Iman. Tak nampak dia, tapi dia melahirkan motivasi. Tidak bisa dibaca dia, tapi dia melahirkan orang-orang itu super antusias. Dia punya kemuliaan, dia punya marwah, dia punya martabat, dia punya keagungan, dia punya kebanggaan. Itu bukan soft skill. Itu di bawahnya lagi. Apa itu? Itu super soft skill. Ini adalah keyakinan. Ketika kita melihat sesuatu itu penting atau tidak penting, satu itu mulia atau tidak mulia, siapa yang akan menentukan itu? Siapa yang akan membangun itu? Nah, sekarang kita ada di mana? Kita mau bangun yang ini, hasilnya ini pasti akan mengikut. Ini udah selesai belum? Lirik kita saja pertanyaannya kan? Kita selesai belum di urusan teknis ini? Dokter Daria sudah menyampaikan. Kalau ini selesai, berarti mutu kita secara teknis bagus. Tapi pertanyaannya, ditopang tidak dengan spirit? Ditopang tidak dengan keajegan orang-orangnya yang melaksanakan itu? Dengan penuh antusiasme, dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, ya kan? Sehingga orang-orang yang datang ke klinik kita itu adalah datang dengan perasaan yang dia merasakan betul suasana bahagia, suasana gembira, suasana yang penuh ketulusan, ya kan? Dan itu ada di bawah sana. Nah, jadi Peris akhirnya saya ingin mengatakan, kita mesti memperkuat dua hal di bawah ini. Apa itu? Batang dan akar. Apa itu? Perilaku atau attitude-nya. Dan attitude pasti akan ditentukan oleh prinsip di dalam dirinya. Pertanyaannya, sudah benar atau belum prinsip-prinsip yang kita punya sehingga dia melahirkan perilaku? Kalau prinsipnya salah, maka perilaku akan salah.
Pertanyaannya, prinsip-prinsip yang kita miliki seperti apa dalam hidup? Prinsip apa saja yang kita punya? Jarang sekali kita membicarakan mengenai hal ini, dan kebanyakan tidak diajarkan secara terstruktur apa saja yang penting dan tidak penting, apa yang perlu ada dan yang tidak perlu ada. Jangan-jangan di pikiran kita ada banyak prinsip-prinsip yang salah. Jangan-jangan ya, mau kasih contoh tangan ini. Ya. Tangan ini bisa menolong nggak? Bisa memberi, bisa menyuntik dengan bagus. Tapi tangan bisa nampar orang nggak? Bisa nyakitin orang kan? Bisa membunuh orang bisa kan? Yang salah tangannya atau apa? Orang jiwanya. Apa yang salah? Apa yang menggerakkan tangan? Otak. Di dalam ini dipengaruhi oleh apa? Jiwa. Kenapa tangan harus menolong? Kenapa tangan harus memberi? Mulut ini bisa ngomong yang baik? Bisa. Kalau kita ngomong dulu sebenarnya orang mendengarkan, bisa kan? Tapi mulut bisa mencaci maki nggak? Bisa. Apa yang salah? Bukan mulutnya. Tapi ada prinsip di dalam relung jiwa manusia itu yang mengeluarkan. Kenapa saya harus ngomong A, B, C, dan D? Jadi sesungguhnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, hard skill kita itu sangat ditentukan keberhasilannya oleh soft skill dan super soft skill yang ada di dalam jiwa manusia. That's why kita menyiapkan 14 habit untuk membangun soft skill dan super soft skill. Nah, berarti penting nggak hal ini? Sangat penting. Ya kan? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah tanpa ada batang dan akar yang sempurna? Pertanyaannya, kalau mau sempurna, belajarnya ke siapa? Prinsip-prinsip yang sempurna, jangan-jangan kita salah prinsip nih. Tempat belajarnya salah. Kita dikasih prinsip-prinsip yang salah. Terus mengukur bahwa itu benar salahnya gimana? Nah, maka kita harus punya sumber yang paling benar untuk menentukan apakah prinsip saya salah atau benar. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, akhirnya kami merumuskan. Dan subhanallah, jalan untuk kami merumuskan bukan ilmunya manusia. Kita harus merujuk kepada ilmu yang memang menciptakan manusia. Maksudnya ilmu dari yang menciptakan manusia itu yang paling pas kan? Nah, maka kita menyebutnya sebagai 14 habit untuk menciptakan pribadi-pribadi yang unggul. Ayo ready?